Sebelum kita memulai videonya, kepada teman-teman yang pemula, kami sangat menyarankan untuk memiliki buku-buku ini. Untuk mengordernya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah, atau silahkan klik link Shopee-nya di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini banyak lagi yang bertanya di kolom komentar tentang bacaan-bacaan yang harus dibaca saat kita sholat. Ya, dan menurut beberapa pengakuan dari teman-teman kita yang pemula yang berkomentar di kolom komentar yang ada di channel, di video-video channel ini, bahwa di antara mereka itu banyak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena tidak menghafal semua bacaan-bacaan sholat. Ya, itu banyak pengakuan dari teman-teman kita yang masih awam, yang masih pemula. Ya, mereka tidak sholat karena tidak menghafal bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, jadi teman-teman, ya perlu kita ketahui ya khususnya yang bertanya ini, bahwa tidak semua bacaan yang kita baca di dalam sholat itu adalah merupakan keharusan. Ya, akan tetapi bacaan itu terbagi menjadi dua. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Ya, maksudnya bacaan yang wajib itu adalah bacaan yang merupakan rukun sholat, yang apabila ditinggalkan tanpa ada udzur, maka sholatnya tidak sah. Ya, beda dengan bacaan sunnah. Ya, bacaan yang hanya merupakan sunnah-sunnah sholat, tidak dibaca pun, ya itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sajakah bacaan yang wajib untuk dibaca atau bacaan yang merupakan rukun sholat yang harus dibaca saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah? Jadi itu hanya ada 5 ya, hanya ada 5. Ya, ini disebut dengan rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, apa saja itu yang 5 itu? Yang pertama, ya takbiratul ihram. Ya, yang pertama takbiratul ihram. Ya, jadi saat kita sholat, ya memulai sholat, takbir yang pertama itu atau takbir pembuka, ya itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu wajib diucapkan saat kita sholat. Ya, wajib dilafazkan dengan lidah kita, dengan lisan kita, dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, kalau dalam hati saja tanpa diucapkan itu tidak sah. Ya, takbiratul ihram. Maknanya selain takbiratul ihram itu tidak wajib, itu hanyalah sunnah. Seperti takbir ketika hendak ruku', takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangun dari sujud. Ya, itu namanya takbir intiqal atau ya takbir yang hanya merupakan sunnah-sunnah sholat yang tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Tapi khusus untuk takbiratul ihram ini itu wajib untuk diucapkan. Kalau tidak diucapkan, sholatnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian bacaan wajib yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin di setiap rakaat. Ya, setiap berdiri dalam rakaat. Kalau kita sholatnya sholat maghrib, berarti kan kita 3 kali berdiri, berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ya, demikian juga jika sholatnya 4 rakaat, berarti membaca Fatihahnya 4 kali, yaitu saat berdiri. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga, bacaan wajib yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir itu mulai daripada at-tahiyatul mubarakatuh sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, coba kita baca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi untuk tahiyat akhirnya, ya ini yang wajib hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi yang wajib ini tahiyat akhir. Maknanya tahiyat awal itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Ya kan, contoh misalnya kalau kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu kan semuanya 2 kali tahiyat. Ada tahiyat pertama, tahiyat awal, dan ada tahiyat kedua atau tahiyat akhir. Nah, yang wajib untuk diucapkan atau yang merupakan rukun sholat adalah bacaan tahiyat akhir ini, ya, yaitu saat kita duduk hendak salam, yaitu namanya tahiyat akhir. Ya, ini wajib untuk dibaca mulai daripada at-tahiyatu ya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini di bawah ada tulisan Latinnya. Ya, teman-teman yang ingin screenshot ya bisa ya, yang ingin mengambil tulisan Latinnya boleh silahkan di screenshot.
Ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bacaan yang wajib adalah bersolawat atas Nabi sesudah membaca tahiyat akhir. Jadi setelah membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid yang biasa kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, itu hanyalah merupakan sunnah. Ya, yang wajib itu hanya ini, ya, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, seandainya setelah baca sholawat ini sudah mau salam, ya itu sudah sah. Ya, itu yang keempat, yang wajib dibaca adalah sholawat atas Nabi setelah bacaan tahiyat akhir. Kemudian bacaan yang kelima atau yang wajib diucapkan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun salam yang kedua itu sunnah. Yang wajib hanya mengucapkan salam yang pertama atau yang merupakan rukun sholat. Ya, jadi teman-teman, ya itulah 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan ketika kita sholat. Yang pertama tadi bacaan takbiratul ihram, ya silahkan dicatat. Yang kedua bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Yang keempat bersolawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Dan yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Hanya itulah yang 5 bacaan atau 5 yang wajib diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum menghafalnya. Ya, maka ya bisa kita tulis di kertas lembar. Ya, kita bisa tulis di kertas ukuran saku. Ya, khususnya tahiyat ya. Ya, dengan surah Al-Fatihah kan yang panjang hanya itu. Adapun takbiratul ihram, sholawat, salam itu pendek. Yang panjang itu hanya surah Fatihah dengan tahiyatnya. Maka bagi teman-teman yang belum menghafalnya, ya itu boleh tulis kertas lembar. Ya, kertas lembar ukuran saku, simpan di saku kalian. Ya, saat sholat nanti pas waktunya baca tahiyat misalnya, ya itu nanti kertasnya dikeluarkan. Tapi jangan banyak gerakan ya. Ya, cukup kita ambil, ya kita simpan di depan kita. Ya, baru kita baca tahiyatnya. Atau kalau kita sholatnya di kamar kita, itu bisa kita tempel di dinding. Ya, ditempel di dinding, di print besar-besar, ditempel di dinding, simpan di dinding kamar. Ya, terus kita sholatnya menghadap ke situ. Ya, kemudian kita baca saat kita sholat. Ya, jadi mudah ya, sholat itu mudah. Ya, sholat itu mudah. Ya, hanya saja kadang kita tidak tahu caranya sehingga kita menganggap sholat itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran Online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Ya, pada video kali ini pertanyaannya masuk melalui pesan WhatsApp. Adapun si pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya sholat Jumat tapi tidak melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid? Tolong diberi penjelasan. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seseorang masuk ke dalam masjid di hari Jumat dan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumatnya. Ya, sholat Jumatnya tetap sah meskipun dia tidak melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, karena sholat tahiyatul masjid itu bukanlah merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Ya, hanya saja seseorang yang masuk masjid ya, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu dia tidak mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, karena saking pentingnya atau saking dianjurkannya seseorang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya ini ada sebuah hadis ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya beliau berkata, jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Ya, jadi datang seorang laki-laki ketika Rasulullah sedang berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari Jumat. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa laki-laki itu langsung duduk. Ya, maka Rasulullah di tengah-tengah khutbah
bertanya kepada laki-laki tadi, "Shallaita ya fulan?" Apakah engkau telah salat wahai fulan? Ya, laki-laki tadi menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tadi, ketika laki-laki tadi menjawab bahwa dia belum sholat, Rasulullah bersabda, "Kum farka rakaatain." Ya, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Wa fi riwayatin fasalli rakaatain. Ya, di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Fasalli rakaatain." Sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, demikianlah jawaban kami, bahwa ya, sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja tidak mendapatkan pahala melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.